salah. Jadi Sao Sisiung terus mengulang dari bab ke bab ya, terus membawa kita bolak-balik dari bab ke bab. Nah itu juga ada bagusnya supaya kita merefresh mengenai Sutra Teratai ini. Ya di tanggal 15 Sao Sisiung ada sharing mengenai Dharma ya, menyebarkan Dharma. Kalau kita ada beda waktu bagaimana, kalau kita ada beda ruang bagaimana. Dan Sao Sisiung juga ada sharing mengenai kegaiban ya, masih sama kegaiban dan juga menggunakan dengan menakjubkan ya. Jadi Sisiung saja nanti kita coba simak apa yang sudah ditranslate dan mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua ya, Sisiung saja. Baik, untuk pertama kalinya saya mengundang Indrawati Sisiung untuk membacakan translate-nya. Kan-en sekali lagi, kita kembali sharing intisari ajaran Jingsi Sutra Teratai. Jingsi Fa Sui Miao Lian Hua. Kali ini masih sama saja, kilas balik pada apa yang kita sebut sebagai tetes demi tetes. Tetap saja kembali pada beberapa bab ini. Menurut saya, dalam setiap ceramah master terus-menerus mengungkit apa itu bab kekuatan gaib tata gata, apa itu bab kepercayaan. Tanpa henti berbicara tentang masa lampau. Saya sendiri merasa sangat terharu karena terasa kalau dalam kurun waktu ini, master sejak tanggal 23-24 Agustus telah berhenti ceramah pagi. Namun saya rasakan setiap kali master berceramah, membuat saya makin lama makin dekat pada dua bab ini, seakan-akan tanpa perlu pembabaran naskah sutra, namun membuat makin mendekat pada hati Buddha. Ini adalah master melalui pembuktian dari fenomena dan prinsip kebenaran, Zhi In Zheng, menunjukkan kepada kita akan poin-poin penting daripada dua bab ini. Tetap saja harus kembali pada dua kalimat ini, yaitu sebait dari ceramah pagi tanggal 2 Mei. Master menjelaskan pada kita akan arti dari kekuatan gaib. Gaib artinya kegunaan yang menakjubkan. Kegunaan yang menakjubkan, Master katakan, dengan tubuh yang diberikan oleh orang tua kita, melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar untuk masyarakat. Ini adalah menggunakan dengan baik. Menurut saya, inilah kegunaan yang menakjubkan. Asalkan kita dapat menggunakan waktu, tenaga, dan tubuh kita secara menakjubkan, berarti kita juga menggunakan jiwa kehidupan kita secara menakjubkan. Ini adalah kegaiban. Terhubung bukan hanya kamu seorang diri, tapi semua orang dapat terhubung, dileburkan dan dipadukan. Kekuatan demikian adalah terhubung. Pada tanggal 11 Oktober, Master berceramah dalam telekonferensi dengan Tima dari Taoyuan dan Hsinchu. Master berkata, saya belakangan ini sering sampaikan bahwa nilai kehidupan terletak pada bagaimana memberi manfaat bagi orang lain. Semua orang masuk sekolah kedokteran dan belajar ilmu kedokteran. Setelah berhasil mendapatkan keahlian, maka keahlian ini jangan dijadikan alat tukar dengan uang, sebab bukan sarana untuk mencari uang. Paling penting adalah memberi manfaat bagi orang banyak. Ketika dibutuhkan, kita seharusnya bersumbangsi tepat pada waktunya. Inilah yang paling bernilai. Jadi saya teringat, tadi dikatakan menggunakan dengan menakjubkan dan menggunakan dengan baik. Gunakan kemampuan dan keahlian diri dengan sebaik-baiknya. Keahlian diri yang telah kita pelajari. Seperti tadi kita lihat Haryo Sesiung dan semua Sesiung yang lain,
kita semua belajar kemampuan diri. Namun, bagaimana memanfaatkan kemampuan kita atau kemampuan intuitif dalam diri kita bisa dikembangkan untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Inilah kegunaan yang menakjubkan dan menggunakan dengan baik. Master mengatakan, para dokter belajar kedokteran. Pasti bukan hanya demi mendapatkan uang. Yang paling penting adalah memberi manfaat bagi orang banyak. Inilah kegunaan yang menakjubkan. Dalam bait ini, Master hendak mengatakan kepada kita apa yang dimaksud dengan gaib dari kekuatan gaib. Master melanjutkan, Wisma Pertemanan dan Cinta Kasih, Yo Ai Jia Yuan, adalah sebuah lembaga yang lain. Ini adalah sebuah panti perawatan pasien keterbelakangan mental. Di dalamnya juga ada penghuni sekitar 40 sampai 50 orang. Mereka juga adalah bodhisatwa dengan energi cinta kasih melindungi sekelompok orang yang membutuhkan perawatan. Jadi seluruh dunia memiliki satu tekad yang sama. Meski Wisma Pertemanan dan Cinta Kasih adalah suatu lembaga, Ceci juga adalah suatu lembaga. Masing-masing merupakan lembaga yang berbeda, tetapi tekad hati kita adalah sama, harus dipadukan, harus saling berinteraksi. Kekuatan satu sama lain harus disinergikan untuk menjaga masyarakat, sehingga bisa lebih tuntas dan lebih berkekuatan. Ini semua membutuhkan kerja keras dari semua orang. Inilah yang telah kita katakan membaur jadi satu dan leluasa. Master, melalui ceramah ini, saya sendiri sungguh tersentuh secara mendalam. Walau Master tidak membabarkan sutra teratai, namun kita semakin dekat dengan sutra teratai. Tidak mengungkit naskah sutra, namun kita malah lebih tahu dan lebih memahami makna yang terkandung di dalam naskah sutra. Master menyampaikan agar bekerja sama dengan lembaga yang lain, karena Tima dari Taoyuan dan Hsinchu, mereka mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dan membantu lebih banyak orang. Walau kita adalah lembaga yang berbeda, namun hati kita selalu bersatu. Harus bekerja sama dan saling bantu, memadukan kekuatan untuk menjaga masyarakat. Inilah membaur jadi satu dan leluasa tanpa membedakan milikmu atau milikku. Kita adalah satu. Ceramah Master selanjutnya. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Ketika kalian sedang sharing tadi, kondisi kalian juga ikut berpindah ke Hualien. Ketika sekarang saya berbicara, gambarku juga Hualien, Hsinchu, dan berbagai tempat. Inilah ramalan dari Buddha pada 2500-an tahun lalu. Bahwa pada saat mendatang akan ada kekuatan gaib yang sedemikian hebat. Dari itu, dalam bab kekuatan gaib dari Sutra Teratai, kekuatan yang gaib ini, saya terus membahas tentang bab kekuatan gaib. Bab kekuatan gaib adalah sedari lubuk hati terdalam, batin dan otak dipadukan, sehingga sebersit pikiran mampu memikirkan 3.000 dunia. Sebersit niat pikiran dengan sangat singkat mampu menjangkau tempat manapun. Hati Anda tahu akan isi hati saya, dan hati saya tahu akan isi hati Anda. Bait ini sebetulnya adalah menjelaskan tentang kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini bukan hanya terbatas pada menggunakan dengan baik atau menggunakan secara menakjubkan. Hatimu dan hatiku selalu terhubung. Kekuatan gaib ini sama saja adalah konsep pemikiran, batin dan otak yang berpadu, lagi pula
mampu melampaui batas waktu, ruang, dan antar sesama. Semuanya membaur jadi satu. Dalam pengertian saya, ini adalah kekuatan gaib, melampaui batas waktu, ruang, dan antar sesama kita. Dengan semangat dan pemikiran, batin dan otak yang berpadu, semuanya bisa saling melebur dan menjadi satu. Teringat akan ceramah Master pada tanggal 5 Oktober dikatakan, kita setiap orang boleh saja tidak bergerak, duduk diam di sini, mendengarkan suara Master, suara setiap orang yang sedang sharing di setiap misi, dipancarkan ke setiap tempat, ke setiap kantor suci di seluruh dunia. Asal mereka bersedia masuk ke saluran ini, asal mereka mau menekankan satu jari, hanya sebuah gerakan yang mudah juga dapat berpengaruh pada jiwa kehidupan mereka dan merubah kehidupan mereka. Setelah mendengarkan satu sharing, bisa saja mengubah kehidupan mereka. Master berkata, apa yang kalian sedang sharing sekarang punya nilai yang sangat penting, sangat berharga. Asal semua orang menggunakan hati tulus dalam menyampaikan dharma yang nyata. Maka orang, persoalan, dan benda pada masa lampau, apa yang kita jelaskan sekarang adalah dharma yang harus disebarkan pada masa mendatang. Master katakan, asal kita menggunakan hati yang tulus, menyampaikan dharma yang nyata, kamu juga bisa mengubah kehidupan orang lain. Kamu akan bisa mempengaruhi batin mereka. Perihal orang, persoalan, dan benda pada masa lampau, kita jelaskan pada masa sekarang. Ini adalah dharma yang harus disebarkan pada masa mendatang. Ini adalah kekosongan sejati, ingatan yang paling halus dan menakjubkan. Ini adalah sejenis kekuatan gaib yang lain. Menurut saya, kalau apa yang hendak Master katakan pada kita adalah membuka pintu batin kita. Kekuatan gaib ini bukan sekedar membicarakan tentang terhubung secara batinia. Jingsen Kuantong. Bukan hanya membicarakan tentang batin dan otak menjadi satu. Bukan hanya membicarakan tentang menggunakan dan menakjubkan dan memahami secara jelas. Tongto. Akan tetapi, apa yang dibicarakan adalah bahwa kita punya satu kekuatan, power. Sebab kita hanya dengan satu gerakan yang sederhana, satu sharing yang sederhana tentang orang, persoalan, dan benda pada masa lampau diangkat keluar lagi untuk di-sharingkan sekarang. Hal ini dapat menyentuh hati nurani seseorang, mempengaruhi jiwa kehidupannya, sehingga dia juga ikut terharu, mau lebih memahami dan berbuat. Ini adalah sejenis kekuatan gaib yang lain, seperti dari suatu tempat yang amat jauh, melalui sebuah kisah yang saya gambarkan, juga mampu membuatmu terharu dan menggerakkan hatimu. Ini juga adalah kekuatan gaib. Kan-en. Selanjutnya, silakan Nancy Secie. Kan-en Indrawati Secie. Saya akan melanjutkannya. Jadi, apa itu kekuatan gaib yang merubah kehidupan orang? Master berkata, menyampaikan dharma yang nyata, maka orang, persoalan, dan benda pada masa lampau, apa yang kita jelaskan sekarang adalah dharma yang harus disebarkan pada masa mendatang. Hal yang pernah dilakukan, disampaikan sekarang. Prinsip kebenaran dari masa lampau diwujudkan sekarang, kemudian diteruskan ke masa mendatang. Maka kita memiliki kekuatan gaib untuk merubah kehidupan orang. Oleh karenanya, Master membawa kita ke level berikutnya. Kekuatan gaib bukan hanya membahas tentang hubungan secara batinia, bukan hanya membahas
bagaimana kita menggunakan jiwa kehidupan dengan baik untuk memahami semua orang dengan jelas. Masih harus mengambil contoh orang, persoalan, dan benda untuk dibahas. Hal yang pernah dilakukan disampaikan sekarang. Prinsip kebenaran dari masa lampau diwujudkan sekarang. Kemudian disampaikan ke lebih banyak orang. Ini juga dapat merubah kehidupan orang. Ini juga dapat menggetarkan hati manusia. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan gaib. Untuk itu, dalam bab kepercayaan, bab 22, Master mengatakan kepada kita, mengapa harus menjawab 3 kali? Mengapa para bodhisattva harus mengatakan sebanyak 3 kali? Sebab ingin menunjukkan ada kepercayaan diri, ada kekuatan untuk mengemban tanggung jawab. Hal ini juga yang dibabarkan Master pada ceramah 11 Oktober 2020 dalam telekonferensi dengan Tima di Taoyuan dan Hsinchu. Sebenarnya, prinsip kebenaran dari segala hal adalah demikian. Tiada seorang pun yang mewujudkannya. Meski prinsip kebenaran adalah prinsip kebenaran. Jika tiada orang yang membentangnya sebagai jalan, maka tiada seorang pun yang dapat menjalaninya. Hanya ada prinsip kebenaran, namun tiada jalan yang dibentangkan, maka tiada orang yang bisa menjalaninya. Jadi sekarang, semua orang harus berbuat dalam tindakan nyata, guna membentangkan sebuah jalan ini. Saya berharap kita sekarang bisa membentangkannya, agar orang-orang di belakang bisa terus menjalaninya. Jadi diharapkan para dokter bodhisattva sekalian, hal yang benar, wujudkan saja. Just do it. Untuk itu, penggalan ini seperti dalam bab kepercayaan, Master sedang berpesan kepada kita. Semoga semua orang dapat mengetahui setelah membabarkan begitu banyak prinsip kebenaran. Karena jika kita semua masih ingat bab kepercayaan adalah Buddha berpesan kepada muridnya, apa yang dipesankan? Prinsip kebenaran yang seperti ini. Tadi karena bab kepercayaan adalah bab 22, dijelaskan tentang prinsip kebenaran dalam bab 21. Buddha membabarkan begitu banyak materi sutra teratai sebagai ajaran dari kendaraan besar, membicarakan ajaran sejati dari kendaraan tunggal atau ekayana, membicarakan bagaimana menerapkan metode terampil untuk mencari prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Prinsip kebenaran yang demikian, jika tiada seorang pun mewujudkannya, maka prinsip kebenaran tetap saja hanya berupa prinsip kebenaran. Jika tiada orang yang membentangkannya sebagai jalan, maka tiada seorang pun yang bisa menjalaninya. Apa yang disampaikan oleh Master pada kita adalah sama dengan yang dijelaskan dalam bab kepercayaan. Bab kepercayaan menjelaskan kepada kita prinsip kebenaran yang demikian, jika tidak kita wariskan, maka tiada seorang pun yang bisa menapaki jalan ini. Apa yang disampaikan Master kepada kita adalah semua orang sudah mengerti akan prinsip kebenaran. Tapi bila tiada seorang pun yang membentangkannya sebagai jalan, maka tiada seorang pun yang bisa terus menjalaninya. Hanya ada prinsip kebenaran tanpa jalan dibentangkan, maka tiada seorang pun yang dapat menjalaninya. Maka saat ini yang dipesankan kepada kita adalah untuk dikerjakan adalah membentangkan jalan ini, agar orang-orang di belakang bisa terus menjalaninya. Ini adalah bab kepercayaan. Maka dari itu, saya baru bisa mengatakan, biarpun Master tidak sedang membabarkan sutra teratai, tetapi yang disampaikan seluruhnya adalah sutra teratai. Master tidak mengatakan kalau yang telah disampaikan adalah bab kekuatan gaib Tathagata bab 21. Tetapi yang saat ini disampaikan adalah kekuatan gaib yang dimiliki oleh setiap orang. Apa yang Master pesankan kepada kita? Seperti dalam bab kepercayaan, Buddha berpesan pada muridnya, yaitu terus-menerus membawa kita ke dalam situasi ini. Bab kekuatan gaib Tathagata dan bab kepercayaan. Dari itu kehidupan yang bernilai adalah harus membentangkan jalan ini,
untuk orang-orang di masa mendatang yang akan menjalaninya, untuk orang-orang di belakang nanti. Ceramah Master tanggal 6 Oktober 2020 dalam telekonferensi dengan Hualien, Yili, dan Rui Sui, jejak yang pernah dijalani adalah ditinggalkan untuk anak cucu. Kita harus menggenggam nilai kehidupan daripada generasi selanjutnya. Penggalan kalimat ini membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Jejak kita adalah menggenggam nilai kehidupan daripada generasi selanjutnya. Para bodhisatwa tua dari kehidupan ke kehidupan, mereka bertekad untuk berbuat hingga nafas terakhir. Inilah kehidupan yang paling sehat dan paling bernilai. Ini adalah bodhisatwa tua. Tetapi yang diharapkan adalah bodhisatwa muda melihat dari apa yang mereka kerjakan, dapat memahami semangat ini. Untuk itu, berharap kita semua merasa nyaman, santai, dan sangat aman bisa berbuat sampai setiap harinya bersuka cita. Hingga akhirnya nanti, ketika hukum alam tiba, lepaskan saja dan pergilah dengan nyaman. Karena kita juga sudah tahu akan arah kita. Jadi segeralah kembali lagi, agar pada generasi-generasi selanjutnya, kita bisa menjadi generasi penerus dari mereka. Bisa segera menjemput dan membimbing mereka. Maka rasa tanggung jawab Master dalam hal ini bukan karena kehidupan sekarang sehingga terhenti. Master tahu kita harus melakukan hingga saat terakhir, hingga nafas terakhir. Inilah kehidupan yang paling sehat dan paling bernilai. Disebutkan di slide 20 barusan. Setelah melakukan hingga nafas terakhir, lepaskan saja dan pergilah dengan nyaman. Mengetahui arah kita, jadi segeralah kembali lagi menjadi generasi penerus dari orang yang akan kita sadarkan. Kita kembali nanti menjadi generasi penerus dari mereka untuk menjemput dan membimbing mereka. Dengan demikian, baru kita dapat dari kehidupan ke kehidupan mensucikan alam manusia. Buddha mengatakan bahwa dunia saha adalah kotor. Jadi kita harus berikrar untuk menghapus energi kotornya. Kita harus mensucikan alam manusia, sehingga alam manusia dapat berubah menjadi alam suci. Dari itu, alam Sukawati bukannya tidak ada, tetapi perlu menunggu kita untuk membuka alam Sukawati di alam manusia ini. Master menyampaikan bagian ini adalah setelah meninggalkan dunia ini. Kita melakukan hingga menit terakhir, detik terakhir, saat terakhir. Tetapi hal yang terpenting adalah setelah melakukan semua ini, kita berusaha keras untuk kembali menjadi orang yang akan kita sadarkan. Seumur hidup kita belum berhasil menyadarkannya, maka kita akan menjadi generasi penerusnya. Kita kembali lagi untuk menyadarkannya, kembali lagi untuk membimbingnya. Itu sebabnya ada begitu banyak bodhisatwa kecil, mereka seolah membawa orang tuanya kembali. Mungkin karena dalam kehidupan lampau, mereka pernah menjadi generasi sebelumnya dari mereka. Telah berusaha menyadarkan mereka tetapi gagal untuk membawa mereka masuk. Maka sekarang menjadi generasi penerus dari mereka, melanjutkan usaha untuk menyadarkan mereka. Inilah yang dikatakan Master, alam Sukawati di alam manusia perlu kita mewujudkannya. Alam Sukawati bukannya tidak ada, tetapi menunggu kita melakukan hal ini. Untuk itu, pesan dari Master adalah menggunakan dengan baik dan menggunakan secara menakjubkan. Waktu dan ruang kita harus menghubungkan ruang yang berbeda. Waktu mungkin berbeda. Mungkin seumur hidup ini ataupun di kehidupan mendatang waktunya berbeda. Ruang juga berbeda. Tetapi waktu ada perbedaan waktu, namun tidak ada perbedaan detik. Semua niat pikiran masih saja sebersih niat pikiran ini. Jadi kekuatan ikrar ini mampu melampaui batas waktu, ruang, dan antar sesama. Terus tanpa henti mensucikan alam manusia. Ini adalah harapan terbesar Master dan juga himbauan Master.
Belakangan ini, Master sering mengatakan tentang konsep waktu dan ruang. Kali ini, saya secara khusus membahas pemikiran saya mengenai waktu dan ruang. Membawa kita semua melihat apa yang dimaksud dengan menyebarkan Dharma dalam dimensi waktu. Ceramah Master pada tanggal 6 Oktober 2020 menyebut tentang lihat betapa majunya sarana transportasi sekarang. Betapa majunya perkembangan teknologi informatika. Setiap hari saya berbicara, tahukah kalian kalau satu gelombang suara saya mampu melingkupi seluruh dunia internasional? Setiap insan suci di negeri manapun ada suci, asal menekan satu jari tangan, bisa mendengarnya pada saat bersamaan. Kangen akan dilanjutkan oleh Tommy Session. Oke. Nah, ada beberapa orang mendengarnya di tengah malam. Sebab pagi hari di Taiwan, di tempat mereka adalah tengah malam, ataupun sore hari, ataupun tengah hari. Walaupun ada perbedaan waktu, disebut perbedaan dimensi waktu. Tetapi perbedaan sesungguhnya adalah hanya beda 4 detik. Walaupun di tempat kamu adalah pagi hari, di tempat saya mungkin sore hari. Tapi kata yang saya ucapkan sesungguhnya tidak ada perbedaan detik sekalipun. Master bilang adanya beda waktu dikarenakan pagi hari di mereka adalah malam hari di kita. Pagi hari di kita adalah sore hari di mereka. Sebab itu kita bayangkan ada beda waktu. Seperti sekarang di Indonesia. Sama saja. Ada beda waktu 1 jam sehingga sekarang kami mendekati jam 7. Di Indonesia barulah jam 6. Di setiap tempat ada beda zona waktu. Bahkan di belahan bumi selatan, di Australia, Selandia Baru, di Afrika, di Amerika Selatan, kita sekarang adalah musim gugur. Baru memasuki musim gugur. Gimana baru melewati perayaan pertengahan musim gugur, mau memasuki musim dingin? Nah, untuk belahan bumi selatan barulah mau melewati musim semi dan siap-siap untuk memasuki saat musim panas. Sehingga setiap tempat ada beda waktu, bahkan pula beda musim. Kita tidak hanya terbalik siang dan malam, kita masih terbalik musim. Musim semi kamu adalah musim gugur saya. Musim panas saya adalah musim dingin kamu. Kita masih ada beda musim. Itulah beda waktu. Tetapi tidak ada beda detik, artinya yang sekarang disampaikan, sekarang juga bisa mendengarnya. Sekarang disampaikan, sekarang juga didengarkan. Inilah tidak ada beda detik. Maka saya bertanya pada kalian, Dharma, bukankah demikian? Coba kita perhatikan. Dharma tidaklah sama dengan waktu. Kita kembali ke ceramah pagi dari Master tanggal 18 Juni 2020. Mendengar CEO Badan Misi Pendidikan CECI, Profesor Wang Tenqing, mengatakan bahwa kecepatan cahaya adalah 8 menit 20 detik. Apa maksudnya? Cahaya matahari yang kita lihat sekarang, dari matahari sampai ke bumi, harus melalui perjalanan selama 8 menit 20 detik. Cahaya yang kita lihat sekarang, setelah keluar dari matahari, membutuhkan waktu selama 8 menit 20 detik untuk sampai ke tempat kita. Terlihat betapa jauh jaraknya. Sebab itu kecepatan cahaya begitu cepat. Kecepatan cahaya dalam 1 detik dapat mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Betapa cepatnya kecepatan itu. Tetapi masih memerlukan 8 menit 20 detik untuk dari matahari sampai ke bumi. Sebab itu betul-betul jaraknya sangat jauh. Sehingga itulah arti dari 8 menit 20 detik. Nah, ayo kita berpikir. Dharma adalah prinsip kebenaran yang bagaimana? Adakah beda waktu? Adakah beda detik? Cahaya dipancarkan 8 menit 20 detik sebelumnya dari matahari. Walaupun dikatakan dipancarkan sebelumnya, cahaya yang sekarang kita lihat adalah 8 menit sebelumnya dipancarkan dari matahari. 8 menit setelahnya baru kita menerima cahaya ini. Tetapi walaupun ada beda 8 menit, yang disinari bukanlah bumi 8 menit sebelumnya, adalah bumi yang sekarang. Dikatakan bahwa cahaya yang telah lewat menyinari bumi yang sekarang, prinsip yang sama. Dharma yang kita dengar adalah pembabaran Buddha pada 2.500 tahun yang lalu. Sekalipun ada beda waktu, tetapi tiada beda Dharma. Dharma yang kita dengar adalah yang dibabarkan Buddha 2.500-an tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang, perasaan saat kita dengar tidak ada beda Dharma. Master membawa kita menapaki jalan ini.
adalah ajaran sejati dari kendaraan besar, jalan yang ditapaki oleh para bodhisattva, yaitu Dharma yang dibabarkan Buddha 2.500-an tahun yang lalu. Walaupun telah melewati tahun yang begitu banyak, tetapi sama sekali tidak ada beda Dharma. Ceramah Master pada tanggal 5 Oktober 2020. Bersyukur pada waktu, bersyukur pada alam manusia. Terlebih lagi harus bersyukur karena kita telah mencatat setiap detik dan setiap menit dari proses di alam manusia. Inilah peninggalan sejarah. Waktu dapat berlalu, tetapi catatan sejarah dapat merekamnya. Inilah yang paling berharga, juga yang paling bernilai. Master mengatakan kita mempunyai kemampuan seperti ini, bersyukur pada alam manusia, bersyukur pada waktu, bersyukur telah mencatat atau merekam semua proses dimensi ruang, dikarenakan rekaman ini telah menjadi peninggalan, sehingga walaupun waktu sudah berlalu, tapi catatan sejarah yang paling berharga telah diwariskan. Master dalam ceramahnya telah menyampaikan waktu dapat berlalu. Manusia dapat menjadi tua. Pada akhirnya juga akan hilang dan menjadi masa lalu. Hanya sejarah, tetapi sejarah harus nyata. Sejarah yang sebenarnya mungkin sangat langka. Sangat langka. Tetapi sejarah kita sekarang adalah sangat mantap. Sejarah suci adalah sangat nyata dan mantap. Jadi hal yang perlu dipahami adalah waktu bisa membawa pergi segalanya, tetapi tidak bisa membawa pergi sejarah. Asalkan kita mencatatnya, merekamnya, menimpannya, dengan demikian kita baru mempunyai kemampuan untuk melihat bagaimana kita melewati masa lalu, bagaimana kita menghadapi masa yang akan datang. Master melanjutkan ceramah. Apalagi pada era besar ini, sekalipun waktu tetap berlalu dengan cepat, tetapi sarana transportasi sangat mudah. Informasi juga disampaikan dengan sangat cepat. Inilah benar-benar sudah saatnya di mana para bodhisattva menunjukkan kekuatan gaib. Di bagian ini saya merasakan, pada era ini, biar waktu berlalu secepat apapun, kita harus menggenggam waktu ini, merekamnya, inilah kekuatan gaib kita. Betapa cepat pun waktu berlalu, saya bisa meninggalkan jejak. Betapapun cepatnya waktu berlalu, kita bisa menunjukkan kekuatan gaib untuk menggenggam semenit, sedetik ini, untuk menuntaskan hal ini. Sebab itu, saya pikir inilah waktu untuk betul-betul menunjukkan kekuatan gaib kita. Bagaimanapun cepatnya waktu, kita bisa meninggalkan jejak, menjadikannya sebagai bagian dari sejarah. Sebab itu, jangan lupakan tahun itu. Master mengingatkan para pencatat sejarah harus berbuat sampai tiada. Beda waktu, agar semua orang dapat merasakan. Sepertinya terjadi di hari kemarin, seperti terjadi pada 2 hari lalu, seperti terjadi beberapa hari lalu. Padahal sudah terjadi 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Justru karena jangan lupakan tahun itu, bisa membuat catatan sejarah yang demikian sempurna, membuat kita yang mendengar menjadi memahami. Dengan demikian, pendidikan semacam ini barulah berguna. Saya berpikir, meski terjadi pada masa lampau, tetapi sekarang bisa mengembangkan fungsinya. Ibarat cahaya matahari yang dipancarkan keluar pada 8 menit 20 detik lalu, tetapi sekarang bisa menerangi bumi. Sehingga perasaan saya sangatlah sederhana. Konsep mengenai waktu ini adalah sedang membicarakan jangan lupakan tahun itu. Bagi saya adalah sedang membicarakan jangan lupakan tahun itu. Jangan lupakan orang itu. Nah, bagaimana kita merubahnya menjadi tidak ada beda waktu? Inilah yang kita sungguh-sungguh dapat melakukannya. Baiklah, ajaran Buddha juga demikian. Yang dibabarkan pada 2.500-an tahun yang lalu, sampai sekarang kita masih hal yang benar lakukan saja. Yang kita tapaki sejak sekarang adalah jalan bodhisattva. Sehingga jalan ini, ajaran Buddha ini dibabarkan 2.500-an tahun yang lalu. Tetapi sekarang sudah sungguh ada jalinan jodohnya sehingga dapat mengembangkan kegunaannya. Sekarang sungguh ada teknologi semacam ini, bisa mengembangkan kegunaan yang baik dan kegunaan yang menakjubkan. Dan next, Jadi, ini adalah bagian dari penyebaran Dharma dalam dimensi waktu. Mari kita melihat mengenai penyebaran Dharma dalam dimensi ruang. Selain dimensi waktu, masih ada dimensi ruang. Lalu,
Apakah yang dimaksud dengan dimensi ruang? Sebetulnya saya terpikir, kita berada di dalam tata surya ini, planet Bumi merupakan planet ketiga yang terdekat dengan matahari ini. Di depan planet Bumi terdapat planet Merkurius dan planet Venus. Di belakang planet Bumi terdapat planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini disebut dimensi ruang. Ini merupakan gambaran mengenai dimensi ruang. Ini adalah prinsip atas dimensi ruang. Tetapi saya ingin kita semua mengetahui, mari kita lihat. Ceramah Master tanggal 6 Oktober 2020 dalam telekonferensi dengan Hualien, Yuli, dan Rui Sui Sicie. Alam daripada bumi kita ini hanya berupa satu alam ribu kecil. Alam daripada bumi kita meliputi banyak negara. Setiap negara memiliki banyak kota, banyak provinsi, banyak kabupaten. Tiap provinsi, tiap kabupaten terdiri dari dusun, rukun tetangga, dan pemukiman kecil. Selanjutnya, tiap pemukiman kecil terdiri dari keluarga kecil. Di dalam keluarga kecil terdapat banyak orang dewasa dan anak kecil. Setiap orang dewasa dan anak kecil memiliki alam batin tersendiri. Maka, bumi kita merupakan satu alam ribu kecil. Alam semesta yang luasnya tiada terbatas. Kita dongakkan kepala menatap bintang-bintang kecil di langit. Sebenarnya, bintang-bintang kecil itu masing-masing merupakan sebuah alam. Dia sebetulnya adalah satu persatu tata surya. Bintang yang bisa kita lihat dengan mata adalah seperti matahari kita, sebuah bintang. Di sekeliling masih ada banyak planet yang mengitari seperti planet mengelilingi matahari. Kita juga sama. Pada saat mendongakkan kepala melihat bintang-bintang, sebetulnya yang terlihat adalah satu demi satu alam yang luas dan jumlah alam yang tidak terbatas. Apa hubungan planet bumi, tata surya, galaksi Bima Sakti, dan alam semesta? Menurut angka yang diterbitkan oleh NASA, galaksi Bima Sakti memiliki sekitar 200 miliar gugusan planet seperti tata surya kita. 200 miliar itu adalah berapa? Di belakang angka 2 terdapat 11 digit 0. 2 itu artinya 200 miliar. Seperti di dalam jagat raya yang memiliki 200 miliar galaksi seperti tata surya kita. Kita lihat lagi alam semesta memiliki 100 miliar galaksi seperti galaksi Bima Sakti. 1000 dikalikan 2000 miliar diperoleh begitu banyak miliar. Kita baru menyadari bahwa ternyata terdapat begitu banyaknya planet dan galaksi di dalam alam semesta ini. Ini sangatlah banyak. Master sering berkata bahwa planet bumi yang kita lihat sekarang hanya merupakan salah satu fenomena sebagai esensi dari jiwa kehidupan. Masih banyak sekali yang belum pernah kita lihat. Master pada tanggal 6 Oktober berkata, puluhan tahun yang lalu, tepatnya 50 tahun yang lalu, astronot dari Amerika, Neil Armstrong, mendarat di bulan. Ketika dia berada di bulan dan melihat ke bumi, bumi terlihat sama seperti ketika kita melihat bulan saat berada di bumi. Jadi, yang dimaksud oleh Master adalah bahwa pada saat dia melihat kita sama seperti kita melihatnya. Jadi, pada saat kita berada di dunia kita dan melihat ke dunia lain, seperti halnya kita dari dalam dunia kita dan melihat ke atas. Seperti pada saat kita dari bumi memandang bulan dan dia dari bulan memandang bumi. Inilah artinya. Karena pada saat itu kita menundukkan kepala, kita hanya bisa melihat pada bumi ini. Apabila kita menundukkan kepala, kita tidak melihat angkasa di sisi lain dari bumi. Hanya dengan mendongakkan kepala, baru bisa melihat pada langit luas penuh bintang. Jadi, semua alam berada dalam langit luas penuh bintang. Apabila masih ada dunia lain, maka juga berada di dalam langit luas penuh bintang. Maka dari itu, tidak ada mereka lebih tinggi dari kita. Kita juga tidak lebih rendah dari mereka. Yang dimaksud Master adalah sebetulnya semua adalah bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran yang terus berotasi sedemikian rupa. Sekeliling kita adalah alam dalam langit luas penuh bintang. Meskipun kita mendongakkan kepala baru dapat memandang bintang, tetapi bintang-bintang tersebut tidak lebih tinggi dari kita. Hal ini dikarenakan kita terus berotasi dan bintang-bintang tersebut juga terus berotasi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Prinsip yang ingin disampaikan oleh Master adalah melalui pengamatan sederhana ini, setelah melalui pengamatan ini, membicarakan bahwa ada kebenaran mengenai bentuk lingkaran. Ikrar kita dari kehidupan ke kehidupan sebenarnya tidak membicarakan siapa yang lebih senior maupun lebih junior. Semuanya berada pada level yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Semuanya dalam bentuk lingkaran. Inilah alam semesta luas serta langit yang penuh bintang. Master menyampaikan, ini yang saya sampaikan pada kalian, saya tidak bisa mengikuti data-data dari ilmu pengetahuan untuk menyampaikan kepada kalian. Namun, saya memahami hati Buddha. Saya berusaha untuk menggambarkan dunia batin Buddha, menganalisa arti dari ajaran Buddha, dan berusaha menyatukannya dengan alam semesta ini. Bagaimana memahami hati Buddha, bagaimana mencari tahu dunia batin Buddha. Dengan menggunakan bahasa sekarang yang dapat dimengerti oleh semua orang, agar kita semua dapat memahami dunia batin Buddha, sehingga dengan menggunakan bahasa sekarang yang bisa dimengerti oleh semua orang, agar kita semua dapat memahami suara batin dari Buddha. Juga bisa membuat kita lebih jelas apa yang dikatakan oleh dunia batin Buddha. Melalui pengamatan, pertimbangan, dan analisa, kita dapat memahami dunia batin dari Buddha. Dengan perenungan yang bagaimana dalam mengamati kondisi ini. Tentunya yang tadi kita lihat, dari bumi melihat bulan, dari bulan melihat bumi. Saya terpikirkan ada sebuah teori yang saya dapatkan pada saat saya SMA, pada saat mempelajari ilmu bumi. Kita mengetahui bahwa jika pada saat siang hari, apabila dari bulan, saat kita mendongak ke langit, meskipun pada saat siang hari, namun langit sebenarnya berwarna hitam. Mengapa? Mengapa dari bumi melihat langit pada siang hari, langit berwarna biru? Tetapi dari bulan memandang ke langit, meskipun matahari berada di tempat yang sama, kita memandang ke arah tersebut dan yang terlihat adalah hitam. Mengapa? Kan silakan Yesi Suci. Kan Ani Suci. Jadi saya pun ingat pada saat itu saya pernah mempelajarinya. Inilah yang namanya pembiasan cahaya. Cahaya matahari memancar di sana. Tapi dikarenakan dalam atmosfer kita ini ada banyak partikel dalam udara. Jadi saat cahaya matahari memancar ke dalamnya, dia akan menemunya. Jadi saat kita langsung melihat ke matahari, tetap saja sangat menusuk mata karena terpancar langsung. Tapi jika kita tidak langsung melihat pada matahari, tapi melihat ke tempat lain, jadi yang kita lihat adalah apa? Adalah hasil dari pencairan cahaya matahari pada sesuatu, baik itu uap air di udara maupun gas-gas lain dalam udara. Setelah terkena sesuatu, pancaran cahaya matahari akan mengalami pemanturan atau pembiasan. Jadi, warna biru adalah berkas cahaya yang paling gampang dibiaskan keluar. Jadi, yang kita lihat adalah saat pencairan cahaya matahari mengenai gas-gas dalam atmosfer, membiaskan cahaya yang berwarna biru. Makanya baru bisa berwarna biru. Jadi, saat kita terus melihat matahari, akan seperti gambar ini, langsung memancar ke kita. Tapi, kita tidak langsung melihat pada matahari, melainkan melihat pada langit. Langit di pagi hari, itu adalah hasil pembiasan cahaya, adalah warna biru. Jadi, kita renungkanlah. Ketika cahaya matahari memancar sampai atmosfer bumi, akan terjadi pembiasan oleh udara dalam atmosfer bumi. Maka akan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru ini adalah warna biru pada langit yang kita lihat.
yang mau dijelaskan adalah saat siang hari ketika kita longgakkan kepala melihat ke atas, maka langit itu adalah berwarna biru. Karena yang kita lihat adalah pembiasan cahaya. Tapi saat kita melihat langit dari bulan, di siang hari adalah warna hitam. Kenapa bisa demikian? Karena di bulan tidak ada atmosfer. Karena dalam atmosfer ada udara, barulah terjadi pembiasan cahaya. Karena tidak ada atmosfer, maka tidak ada udara untuk membiaskan cahaya. Saat cahaya matahari masuk, tapi tidak ada pembiasan cahaya, maka saat kita melihat cahaya matahari akan sangat terang. Melihat ruang angkasa luar yang ada di samping matahari adalah semua warna hitam. Karena tidak ada pembiasan cahaya sama sekali. Jadi, kita tidak bisa melihat warna biru. Karena tidak ada pembiasan cahaya, karena langsung masuk. Maka tempat lain sama sekali tidak bisa lihat apa-apa lagi. Jadi, jika kamu mengumpamakan cahaya matahari sebagai prinsip kebenaran, maka prinsip kebenaran ini juga harus ada fenomena, barulah bisa memberi manfaat. Inilah yang dimaksud dengan fenomena dan prinsip kebenaran memberikan pembuktian. Tadi juga sudah kita lihat ceramah master bahwa untuk membentangkan jalan ini, mau membentangkan jalan ini, berhubung harus ada jalan ini. Kalau tidak, jika hanya ada prinsip kebenaran, adalah tidak berguna. Mewariskan bukan hanya mewariskan prinsip kebenaran, tapi mewariskan apa yang sudah kita lakukan. Untuk menyebarkan prinsip kebenaran ini, jika tidak ada orang pergi melakukan hal ini, maka dirinya tersebar. Jadi, cahaya matahari juga sama. Saat cahaya matahari sudah memancar masuk, jika tidak ada fenomena ini, jika antara prinsip kebenaran dan fenomena tidak terjadi apa-apa, maka tidak ada yang disebut fenomena pada alam manusia. Sehingga tidak akan mampu melihat prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Seperti dari bulan melihat ke angkasa luar. Tiada atmosfer, tiada udara. Sama seperti tiada fenomena pada alam manusia. Jika tiada fenomena pada alam manusia, meskipun ada prinsip kebenaran, saat kamu melihat matahari, ada prinsip kebenaran ini. Saat kamu melihat ke samping, semua berwarna hitam. Tapi karena di bumi, karena ada fenomena pada alam manusia, karena ada udara, jadi saat matahari memancar langsung, akan timbul banyak sekali pembiasan cahaya. Membuat mata kita saat melihat tempat lain adalah terang. Langit adalah biru. Inilah yang artinya pembuktian melalui fenomena dan prinsip kebenaran. Hanya ada prinsip kebenaran adalah tidak cukup. Hanya ada cahaya matahari juga tidak cukup. Karena angkasa luar, langit masih tetap berwarna hitam. Butuh atmosfer, butuh udara, butuh pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini adalah bergabungnya prinsip kebenaran dan fenomena. Muncullah kegunaannya. Hasilnya adalah pembuktian
pembuktian melalui fenomena. Jika tiada fenomena pada alam manusia, maka tidak akan bisa melihat prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, Master membuat kepala melihat langit, melihat angkasa luar adalah berwarna biru. Master mengatakan bahwa ketika mendongakkan kepala, Halo, Yesi Suci. Yesi Suci putus ya. Baik, saya lanjutkan ya, slide ke-46 ya. Ketika mendongakkan kepala, melihat langit, melihat angkasa luar adalah berwarna biru. Master mengatakan bahwa ketika kita mendongakkan kepala, harus bertobat. Ketika menundukkan kepala, harus bersyukur atau berterima kasih. Kenapa? Ketika mendongakkan kepala, yang terlihat adalah langit, angkasa luar. Apa itu angkasa luar? Apa itu langit? Inilah yang dimaksud dengan pembuktian melalui fenomena dan prinsip kebenaran. Saat kita melihat fenomena ini, maka kita harus paham tentang prinsip kebenaran ini. Harus bertobat. Melihat keempat unsur alam tidak selaras, melihat bencana kebakaran, bencana angin topan, bencana banjir, peperangan, dan pandemi, jadi harus bertobat. Melihat semua fenomena ini, prinsip kebenaran telah terbukti, jadi harus bertobat. Ketika menundukkan kepala, yang terlihat adalah bumi, bukan angkasa luar, bukan langit, tapi bumi. Bumi menunjang segala sesuatu dan membesarkan para makhluk, ibarat orang tua yang menghidupi kita, jadi harus berterima kasih. Jadi ketika mendongakkan kepala, kenapa harus bertobat? Karena dengan menyaksikan begitu banyak fenomena, menyaksikan begitu banyak buah balasan karma, jadi ada pembuktian melalui fenomena dan prinsip kebenaran, maka kita harus bertobat. Saat menundukkan kepala, melihat bumi, bumi yang menunjang segala sesuatu dan membesarkan para makhluk, maka kita harus berterima kasih. Ceramah Master tanggal 5 Oktober 2020. Sinyal video ini mengeratkan kita semua. Bagi mereka yang belum pernah bertemu Master, saling berhadapan muka, sekarang sudah bertemu. Meski terasa sangat semu, sangat ilusif, sangat semu seperti kita lihat dalam dunia maya, meski hanya sebuah gambar. Kalau peralatan dimatikan, maka semua tidak ada lagi. Tetapi kita hendaknya baik-baik menganggap semu sebagai nyata. Meski melihat pada gambar ini, tidak ada yang bisa dipegang, asal kamu mau mendengarkan dengan sungguh hati, sama seperti kata-kata sekarang ini, kamu juga tidak bisa memegangnya. Kata-katanya ada di mana? Cara suara yang keluar itu ada di mana? Dengan begini, apakah bisa memegangnya? Tidak bisa dipegang. Satu-satunya cara adalah dengan mendengarkan dengan sungguh hati. Letakkan dalam ingatan kita, harus bersungguh hati. Inilah yang namanya hati mampu merangkul seluruh jagat raya. Meski hanya sedikit saja, hati hanya sekecil begitu, namun bisa diperluas hingga tampak seluruh dunia suci. Bahkan juga bisa melihat sinyal yang diberikan kepada masa Buddha dulu. Inilah melampaui batas waktu. Sinyal yang diberikan pada masa Buddha dulu, asal kita sangat bersungguh hati, begitu sungguh hati mendengar ajaran Dharma dari Master, maka kita akan bisa mendengarnya, bisa merasakan maksud hati dari Buddha. Jadi apa yang semu? Cahaya matahari yang terlihat adalah cahaya matahari yang keluar dari matahari 8 menit 20 detik yang lalu. Bukan sekarang ya, tetapi 8 menitan yang lalu. Langit yang tampak juga bukan cahaya matahari yang terpancar langsung ke kita, tapi hasil pembiasan cahaya setelah berbenturan dengan atmosfer. Jadi apa itu semu? Apa itu ilusi?
Melihat 4 unsur alam tidak selaras sebenarnya tidak lain adalah fenomena yang muncul sebagai akibat dari hukum sebab akibat. Itu bukan yang paling sejati, tapi juga yang paling sejati. Jadi bukan yang paling sejati, tetapi juga yang paling sejati. Ini muncul sebagai hasil benturan antara prinsip kebenaran dengan fenomena. Ini adalah hasil dari hukum sebab akibat. Nah, selanjutnya Moni Sejie. Kaan Haryo Sesyong. Asalkan kita dapat menggunakan cahaya matahari ini dengan sebaik-baiknya, tidak peduli apakah ini adalah cahaya matahari pada 8 menitan yang lalu, ataupun pada 8 menitan kemudian, asalkan saya dapat menggunakan cahaya matahari ini dengan baik untuk menerangi sudut-sudut yang gelap, maka inilah yang disebut nyata. Ketika melihat ke langit, yang terpikirkan adalah berkas cahaya, juga perlu berbenturan dengan atmosfer barulah terlihat. Fenomena dan prinsip kebenaran telah terbukti. Inilah nyata. Jangan hanya beranggapan, segala sesuatu ini hanyalah semu. Segala sesuatu hanyalah perpaduan semu dari 4 unsur utama. Melihat kalau jiwa kehidupan kita harus mengikuti hukum alam. Waktu membawa pergi segala sesuatu dari kita. Waktu juga membawa pergi kehidupan kita. Semua ini adalah semu. Namun, apa yang dimaksud dengan nyata? Dapat menggenggam waktu kita ini, menggenggam tubuh kita ini, menggenggam kehidupan kita, agar dapat digunakan dengan baik dan digunakan secara menakjubkan, dapat terhubung dengan semua orang, membaur dengan semua orang, inilah nyata. Tidak peduli apakah ini perpaduan semu dari 4 unsur utama, tidak peduli apakah ini disebut sebagai ketidakkekalan, tidak peduli apakah 8 menit yang lalu, atau dharma yang dibabarkan pada 2.500-an tahun lalu, sekarang asal kamu benar-benar dapat memanfaatkannya, inilah nyata. Maka ceramah Master pada tanggal 12 Oktober, Master berkata, waktu telah membawa pergi segala sesuatu dalam kehidupan. Usia hidup juga terus terbawa pergi oleh waktu. Saya selalu berharap sekarang ini, setiap bodhisatwa kita harus ingat untuk menghargai waktu yang kalian lihat sekarang harus dipercepat selama 8 menit 20 detik. Itulah waktu di mana cahaya matahari dipancarkan keluar. Jadi yang bersentuhan dengan kita adalah cahaya matahari sesudah 8 menitan kemudian. Cahaya matahari dibiaskan ke tempat kita. Berkas cahaya ini sejak dikeluarkan hingga mencapai bumi kita untuk dibiaskan, waktunya berbeda 8 menitan. Lagi pula bumi terus berputar. Ada beda waktu, tapi tiada beda detik. Sebab siang hari adalah sore menjelang malam pada kita. Suci adalah dunia di mana matahari tidak pernah terbenam. Oleh karenanya, Master juga telah melampaui dimensi waktu. Meskipun hal yang kita temui adalah 8 menit 20 detik sebelumnya, meskipun yang kita temui adalah materi pembabaran dari Buddha pada 2.500-an tahun lalu di India, walaupun dharma yang dibabarkan Buddha pada waktu itu bahasanya tidak dapat kita pahami, tapi dengan adanya keberadaan waktu ini, dengan adanya perbedaan dimensi ruang ini, makanya disebut ada perbedaan waktu. Namun, sekarang kita pergunakan, maka tiada perbedaan detik, jadi disebut ada beda waktu, tapi tiada beda detik. Dalam suci, setiap saat, setiap waktu, ada beda waktu, tapi tiada beda detik. Inilah yang disebut dunia di mana matahari tidak pernah terbenam. Master berkata, dari itu kita harus berbuat demi semua makhluk di dunia selamanya. Kita harus menetapkan arah ini. Bila ingin berbuat, lakukan saja. Inilah dunia kita di mana matahari tidak pernah terbenam. Juga merupakan insan suci yang tidak kenal matahari terbenam. Terus merekrut bodhisatwa. Juga ada orang-orang menderita yang tidak kenal matahari terbenam, sehingga
membutuhkan kita untuk terus bersumbangsi tanpa henti. Semua ini perlu kerja keras kita. Dengan demikian, selamanya melampaui dimensi waktu, tidak peduli itu adalah 8 menit 20 detik ataupun 2400 sampai 2500-an tahun yang lalu, atau masa sekarang maupun masa yang akan datang, selamanya harus berbuat demi semua makhluk di dunia. Ini adalah arah kita. Lagi pula, arah ini adalah harus terus-menerus bersumbangsi. Bahkan setiap orang, semua orang terus bersumbangsi. Ketika kekuatan gaib berpadu menjadi satu, maka terwujudlah sebuah dunia di mana matahari tidak pernah terbenam. Juga ada insan ceci yang tak kenal matahari terbenam. Ada bodhisatwa yang tidak kenal matahari terbenam. Namun, juga ada orang-orang menderita yang tidak kenal matahari terbenam. Jadi kita masih perlu bersumbangsi tanpa kenal matahari terbenam. Master meminta kepada kita, para bodhisatwa sekalian, asal di dunia ada bodhisatwa, asalkan ada bodhisatwa di dunia, maka para makhluk menderita akan tertolong. Saya yakin apa yang bisa dibicarakan dalam sutra, kita seharusnya mampu mewujudkan semuanya. Saya merasa perkataan ini sangatlah penting. Apa yang bisa dibicarakan dalam sutra, kita seharusnya mampu mewujudkannya. Meskipun telah dibahas pada masa 2500-an tahun silam, tapi sekarang 2500-an tahun kemudian mampu kita wujudkan. Baik itu menunjukkan kekuatan gaib, sekarang kita sedang menunjukkan kekuatan gaib. Sekarang juga sudah mampu kita wujudkan, meski semu, akan tetapi kita bisa jadikan nyata. Kita mampu mewujudkannya. Di dalam sutra telah banyak disampaikan, tapi apakah dapat diwujudkan? Sekarang telah dapat kita wujudkan. Pendek kata, Master katakan kita harus punya keyakinan. Kangen kepada para bodhisatwa sekalian, energi cinta kasih harus dihimpun tanpa henti untuk bersumbangsi. Ini bukankah adalah bab kekuatan gaib tata gata? Meski berasa semu, kita telah dapat mewujudkan. Kita telah mampu mewujudkan dan juga harus punya keyakinan. Bukankah ini adalah bab kepercayaan? Inilah poin penting yang hendak dipesankan oleh Master pada kita. Selamanya, asalkan ada bodhisatwa di dunia, maka orang-orang menderita akan dapat tertolong. Juga ada bodhisatwa tidak kenal matahari terbenam. Ada insan ceci tidak kenal matahari terbenam. Maka ada pula orang-orang menderita yang tidak kenal matahari terbenam. Jadi kita harus terus bersumbangsi tanpa kenal matahari terbenam, barulah dapat diwujudkan. Demikian pula apa yang disebutkan di dalam sutra telah dapat kita wujudkan. Jadi, pada akhir dari semua ini ada sepenggal kalimat yang akan saya bagikan. Siang hari atau malam hari, biru atau hitam, semu atau nyata, semuanya diciptakan oleh batin. Meskipun terlihat pada siang hari maupun malam hari, meskipun mendongakkan kepala dan terlihat adalah langit, pada siang hari adalah berwarna biru, ataupun pada siang hari adalah berwarna hitam, meskipun adalah semu atau nyata, ilusi atau realita, Master mengajarkan kita harus menganggap semu sebagai nyata. Meskipun semu ataupun nyata, sesungguhnya segala sesuatu ada di dalam batinmu. Segala kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, prinsip kebenaran dan fenomena memerlukan pembuktian melalui fenomena dan prinsip kebenaran, memerlukan masa lalu dan sekarang, melingkupi ruang dan waktu di seluruh jagat raya beserta segala keberadaannya. Maka inilah bab kekuatan gaib tata gata. Melalui kegunaan menakjubkan dan melebur jadi satu, kita harus menganggap prinsip kebenaran dari semu dan kosong, kemudian berubah menjadi. Melalui pembuktian, barulah menjadi sebagai nyata, menjadi sebuah jalan yang dapat ditapaki, sehingga dapat terus ditapaki oleh orang di kemudian hari, agar jalan ini, jalan kebenaran sejati,
dapat menembus dimensi waktu dan ruang. Waktu dapat ditembus, ruang dapat ditembus, melingkupi seluruh jagat raya. Tidak peduli semua atau nyata, kekuatan gaib tata gata, kekuatan kegunaan menakjubkan dan melebur jadi satu, menganggap semu sebagai nyata, menembus dimensi waktu. Ini adalah sharing saya hari ini kepada kalian semua pada minggu ini. Di sini saya ucapkan kangen kepada kalian semua. Kali ini pembahasannya terasa cukup dalam, sedikit semu dan sebagainya, namun saya merasa semua ini adalah sangat nyata. Inilah ilmu pengetahuan, inilah ilmu agama Buddha, inilah semua menyatu menjadi satu. Inilah pembelajaran dalam kehidupan kita, di mana semuanya diciptakan oleh batin. Baiklah, kangen kepada kalian semua, kangen. Kangen Moni Sejie, kangen semua Sisyung Sejie yang malam ini sudah membacakan tugasnya, dan kangen juga Sisyung Sejie yang sudah masuk ke sesi ini. Wah, saya nggak menyangka ya, ada 80-an juga nih malam ini. Padahal ini sesi yang tidak terjadwal ya, kan kangen Sisyung Sejie. Dan berkali-kali juga Sahau Sisyung bilang kangen ya kepada kita. Walaupun dia punya waktu, punya keinginan, punya kemampuan untuk sharing, tapi kalau kita tidak mau mendengarkan, ya percuma juga gitu loh. Karena apa yang di-sharingkan juga akan sia-sia. Ya. Dan kebetulan sesi 15 Oktober itu kita ada doa bersama untuk neneknya yang meninggal ya. Jadi dia bilang sangat kangen ya bahwa kita membagikan cinta kasih kita melalui doa kepada neneknya. Bayangkan Sisyung Sejie. Bahkan dia dalam perjalanan pulang ke kampungnya ya di selatan Taiwan, dia tetap masih bisa sharing sama relawan di Amerika gitu ya, karena waktu itu sore dan Amerika adalah pagi hari. Dia sangat luar biasa. Dia 1 minggu itu sharing 4 sesi di luar yang Taiwan ya, dia sharing 4 sesi. Ada Malaysia, ada Australia, kita dan Amerika ya, Indonesia dan Amerika, dan bukan hanya sekali 2 kali, tapi sudah tahunan ya. Yang paling lama adalah Malaysia, kemudian Amerika, dan kemudian kita di Indonesia mulai Agustus 2018 ya. Jadi ini sudah tahun ketiga ya. Kemudian baru menyusul Australia. Sangat luar biasa dedikasinya kepada ajaran Jingsi. Nah, untuk itu kita sangat menghargai ya. Baik Sisyung Sejie. Tadi atau ada yang mau bertanya dulu Sisyung Sejie? Boleh tulis di chat room ya Sisyung Sejie. Ya, kalau tidak ada saya coba mensummarikan beberapa poin ya. Di awal-awal Sahau Sisyung ada sharing ya, bahwa kita datang ke satu dunia, kita datang ke satu tempat itu kita percaya bahwa itu adalah mengikuti karma kita, ya, mengikuti karma kita, baik atau buruk, ya, kita terlahir di satu tempat. Tapi setelah kita terlahir di tempat itu, kita mungkin tidak selalu harus mengikuti jalinan karma kita. Kita harus bisa punya tekad. Jadi tadi Sahau Sisyung bilang ada Ye-Li. Ye-Li itu adalah karma yang membawa kita seperti sekarang ini. Nah, setelah menjadi seperti sekarang ini, kita harus punya Yen-Li, harus punya tekad untuk merubahnya. Merubahnya itu tentu merubah menjadi lebih baik. Jangan sampai menjadi lebih jelek. Jadi, Ye-Li membawa kita datang ke satu tempat ini, dan Yen-Li sekarang ini adalah kita berbuat untuk arah kita di masa depan. Mau kemana kita? Nah, itu juga harus bergantung kepada kita punya Yen-Li, ya, kita punya tekad, ya. Nah, di sesi ini Sahau Sisyung dia sebetulnya ingin menceritakan mengenai menggunakan secara menakjubkan. Sebetulnya dia mau menceritakan seperti Miao Yung ya, selama panjang sesi ini. Nah, dia mulai dari ada kerjasama ya, kesamaan visi antara Ceci dengan Yu Ai Jia Yan. Tadi itu adalah wisma pertemanan dan cinta kasih.
Ya, jadi ini Seci juga melakukan pendampingan. Kenapa? Karena organisasi ini juga punya visi seperti kita Seci. Ya, jadi perlu pendampingan. Nah, orang Seci juga terus mendampingi, ya, terus mendampingi. Nah, dia juga bercerita mengenai Dharma, ya, Dharma Sang Buddha yang dibabarkan 2.500 tahun lalu sama sekarang ini, walaupun sudah berbeda waktunya 2.500 tahun yang lalu, tapi itu juga sama. Dharmanya sama, ya. Apa yang dibabarkan oleh Master adalah Dharma dari Sang Buddha. Dia mengumpamakan dengan cahaya matahari. Cahaya matahari yang keluar dari matahari 8 menit 20 detik yang lalu, sama cahaya matahari yang kita terima sekarang setelah 8 menit 20 detik yang sesudahnya, itu juga cahaya matahari yang sama. Hanya sampai di kitanya itu terlambat 8 menit 20 detik. Jadi Dharma itu juga sama. Apa yang dibabarkan oleh Buddha 2.500 tahun lalu sama seperti sekarang itu sama. Nah, lalu kalau kita tahu, kita mengerti bahwa Dharma itu adalah prinsip kebenaran. Nah, tadi Sao Seong sharing bahwa Master bilang, walaupun itu kita mengerti prinsip kebenaran, tapi kalau kita tidak jalankan, kita tidak praktekkan, itu tidak akan berguna untuk masa depan. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita harus seperti Seci inilah, ya, kita melakukan kegiatan untuk meninggalkan jejak, ya, mencatat sejarah. Ya, seperti sharing house yang setiap hari Kamis itu juga sebetulnya kita rekam, ya, itu juga menjadi jejak sejarah. Mungkin nanti satu waktu itu juga akan mengingatkan memori-memori kita, ya, mengenai Sahosusium, ya, mengenai Dharma yang dia sharingkan. Nah, di dalam sharingnya dia juga kanten, ya, Sahosusium juga bilang kita harus sangat kanten bahwa karena ada senior kita lah yang sebelumnya sudah menjalankan itu, maka kita tinggal melanjutkan, kita tinggal mengembangkan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat training kemarin, ya, training misi amal kemarin, coba kita lihat, ya, itu sharing dari 3 Sece yang senior, ya. Kalau dia tidak sharing, kita nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan, ya, pada tahun 90-an awal, ya, pada masa-masa organisasi Seci itu bersumbangsi, ya, bahkan belum ada yayasannya, tapi mereka sudah ikut bersumbangsi. Nah, sumbangsi mereka itu begitu luar biasa. Itu bisa memotivasi kita. Nah, maka dengan adanya sumbangsi mereka, apa yang mereka jalankan, maka kita yang datang belakangan, ya, kita yang datang belakangan itu bisa tinggal melanjutkan karena jalannya itu sudah dibentangkan, gitu, ya. Mereka menjalankan karena Master membentangkan jalan. Nah, sesudah itu senior-senior itu juga membuat jalan untuk kita yang datangnya belakangan. Nah, tapi Master tadi ada bilang, Sao Seong ada bilang bahwa kita tidak boleh sebetulnya menyebutkan yang mana senior, yang mana junior. Ya, Sao Seong menggunakan contoh tata surya, ya, planet, ya, bahwa itu semua adalah dalam berrotasi dalam satu lingkaran. Ya, jadi pada saat saya mendengar itu, saya teringat, oh, mungkin itu adalah 4-in-1-nya Seci, ya. Master membuat organisasi 4-in-1, biasanya kan kita bulat, gitu, ya. Nah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi sebetulnya tadi dikatakan kita tidak boleh bilang bahwa ada senior dan junior. Semua itu melakukan bersama-sama. Selalu semua itu ingin membentangkan jalan untuk generasi yang berikutnya, gitu, ya. Baik, tadi juga dikatakan bahwa kalau kita tahu Dharma itu adalah prinsip kebenaran, ya. Kalau kita tidak bisa lihat Dharma secara nyata, ya, yang kita bisa lihat adalah fenomena. Nah, fenomena itu bagaimana terjadinya? Tadi Sao Seong membandingkan antara kalau kita dari bumi lihat ke langit, melihat langit itu adalah biru. Terus kalau kita di bulan, kita melihat ke langit adalah hitam. Mengapa? Ya, padahal cahaya mataharinya tetap sama. Ya, kalau cahaya matahari itu diibaratkan sebagai prinsip kebenaran, maka
harusnya sama dong. Kita lihat ke langit dari bumi maupun kita lihat ke langit dari bulan harus sama ya, sama-sama warnanya, entah itu hitam atau entah itu adalah biru. Tapi mengapa kita lihatnya biru sedangkan dari bulan kita melihatnya hitam? Ya karena ada pembiasan cahaya ya. Karena ada butir-butiran uap air yang ada di dalam atmosfer. Sedangkan di bulan itu tidak ada atmosfer. Nah, maka saya coba menarik pemahaman saya ya, bahwa cahaya matahari itu adalah prinsip kebenaran ya, dan harus kita jalankan ya. Jalankan itu dengan apa? Dengan kita mengacu ya, karena yang kita lihat adalah fenomena, kita anggap itu sebagai nyata ya, maka kita jalankan berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Dengan apa tujuannya? Adalah untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bagi masyarakat ya. Jadi cahaya tanpa fenomena itu yang kita lihat adalah gelap. Kita tidak melihat apa-apa ya. Padahal dikatakan tadi cahaya matahari itu tidak pernah terbenam ya. Orang yang menderita itu juga tidak berhenti, bukan karena dia siang dia menderita, malamnya dia tidak menderita, bukan seperti itu ya. Jadi dia siang atau malam ya dia tetap menderita. Kita siang atau malam cahaya matahari itu tetap ada gitu ya, sehingga dikatakan bahwa insan suci sumbangsinya tidak pernah terbenam ya. Jadi selalu ya boleh dibilang 7/24 gitu ya, 7 hari dalam seminggu, 20 jam dalam sehari ya. Kenapa? Karena penderitaan di dunia ini tidak pernah terbenam. Baik, Sisyong Suci, itu adalah summary dari saya. Sisyong Suci, ada yang mau sharing atau mau bertanya? Ya, kita sama-sama sharing ya. Ya, silakan. Ini Stefani Suci, silakan. Yang raise hand silakan, Stefani Suci. Silakan buka mic-nya, Stefani Suci. Stefani Suci, silakan buka mic-nya. Ganan sekung sangren, ganan seku sepo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya jadi ingat salah satu sharing dari salah satu seku mengenai bab gaib tata gata. Jadi misal nih kan gaib tata gata tuh adalah beberapa di internet. Terus sekarang ditambah ilmu gaib tata gata yang seperti ini gitu. Mohon bagaimana korelasinya atau bagaimana, sebab saya sekarang bingung. Ganen. Stefani Suci, ini Stefani Suci. Saya dengar tiap pagi sharing ya di Sinfas yang pagi ini. Sorry banget Sisyong Suci, saya nggak bisa ikut Sinfas yang di Zoom, tapi saya selalu ikut di Facebook ya. Jadi saya tahu sharingnya apa gitu. Master ngomong apa saya tahu gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan Stefani Suci juga saya ikuti ya. Baik, walaupun saya nggak terlalu jelas apa yang ditanya, tapi saya coba menangkap pertanyaan dari Stefani Suci ya. Tadi disebutkan internet ya. Mungkin karena teknologi ya. Jadi saya coba mengulas apa yang juga di sesi ini tadi Sao Susyong juga ada bahas mengenai teknologi ya. Sao Susyong bilang bahwa Master kan bilang ya, dengan kemajuan teknologi kita terima kasih bahwa dengan satu klikan aja ya kita sudah bisa memancarkan suara kita ke belahan dunia yang lain ya. Walaupun kita ada beda waktu, ada beda ruang, tapi sebetulnya tidak ada beda detik. Ya, hanya ada beda 4 detik ya. Tadi Sao Susyong bilang hanya ada beda 4 detik, jedanya itu sekitar 4 detik. Tapi sebetulnya suara dari Master itu sama gitu. Yang dipancarkan dari Hualien sama yang
ya, yang didengar oleh Indonesia, yang didengar oleh Malaysia, yang didengar oleh Amerika itu adalah sama. Nah, bukankah itu satu kegaiban? Ya, kalau zaman mungkin Stefani Suce ini zaman milenial ya, generasi milenial. Kalau zaman saya ini zaman apa ya, generasi X lah ya. Generasi X itu TV aja mungkin baru muncul ya, waktu saya kecil tuh kayaknya TV baru muncul ya. Kalkulator tuh belum ada, apalagi komputer gitu ya, apalagi internet ya, apalagi wifi gitu. Nah, kalau di generasi saya melihat yang sekarang ini adalah satu kegaiban yang dulunya tidak pernah terbayangkan tapi sekarang sudah terjadi gitu. Nah, mungkin yang milenial waktu lahir memang sudah seperti itu gitu ya. Jadi ya tidak merasakan adanya sesuatu yang spesial gitu. Nah, jadi kita memahami bab kegaiban ini jangan dari kata-katanya saja ya, jangan hanya dari kata-katanya saja, tetapi juga harus dari maknanya. Sama seperti mungkin sudah berapa ya, sudah 2 bulan ini ya, kita masih mengulang Sanjie Huocai ya, perumpamaan rumah terbakar. Nah, kalau kita waktu saya pertama menonton ini Sanjie Huocai ya, dulu ya, dia biasa-biasa aja. Oh ya, ini karena ada rumah terbakar apa segala macam ya. Tapi setelah diulas ya lebih sangat detail ya oleh master, terus dikasih contoh-contoh, baru kita memahami bahwa perumpamaan itu begitu mendalam maknanya gitu. Nah, kita lihat 2 bulan aja tuh nggak selesai-selesai ya master ngomong soal Sanjie Huocai, dan terus diulas ya sama Siung Sije pagi di Sinfa Siang pagi, itu sangat luar biasa ya, dengan pengalaman-pengalaman lapangan dikaitkan sama Sanjie Huocai, itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita cerita seperti itu, ya bukankah itu juga satu kegaiban, gitu ya? Sanjie Huocai menurut saya itu juga satu kegaiban. Ya, bagaimana orang bilang kalau nggak salah, Stefani Suce juga tanya ya soal 7 permata ya, pagi ini atau kemarin pagi lah ya, soal 7 permata. Nah itu juga kalau kita hanya membaca mungkin 7 permata saja, Susing-Susing juga sudah share ya itu permata apa-apa saja gitu. Ya pemahaman kita hanya akan seperti itu. Ya, jadi kita harus melihat kalau kita melihat itu harus seperti tadi Susing bilang ada cahaya, ada fenomena. Nah, cahayanya sendiri itu bukan seperti kita lihat. Kalau kita berdiri di bumi kita akan ngomong bahwa oh cahaya itu berwarna biru. Sedangkan kalau kita berdiri di bulan kita akan ngomong oh cahaya itu hitam. Nah, itu adalah fenomena. Maka kita belajar Dharma itu kita harus memaknai apa yang ada di belakang, ya apa yang ada di belakang sutra itu gitu. Ya. Nah, saya tadi ambil contoh adalah Sanjie Huocai ya itu. Nah, di cerita lain juga sama. Kalau kita cerita anak miskin itu ya, anak miskin yang akhirnya ketemu sama orang tuanya kembali, ya, dia juga sama. Dia sendiri tidak melihat kenyataan ya, sehingga dia pergi melanglang buana dan sebagainya. Pada saat dia pulang, si bapaknya juga dengan sangat bijaksana tidak langsung mengakui dia sebagai anak. Ya, tapi mentrain dia kerja dulu sebagai buruh kasar dan sebagainya sampai akhirnya baru setelah dia sudah sakitan ya baru dikasih tahu bahwa dia mau mewariskan kekayaannya dan juga bisnisnya ya kepada si anak itu. Nah, karena sudah lama bersama-sama ya, maka anaknya itu bisa terima. Nah, apakah itu juga bukan satu kegaiban? Ya, pada saat dengar cerita itu, menurut saya itu juga satu kegaiban. Ya, mungkin kalau kita hanya plain ya, hanya membaca cerita atau mendengar sharing cerita itu seperti itu, ya kita biasa-biasa saja. Ya, itu hanya dongeng dan sebagainya. Tapi dari cerita itu kita melihat ada satu kebodohan dari si anak dan ada satu kebijaksanaan dari si
bapaknya gitu. Nah, itu bisa terjadi, akhirnya bisa happy ending ya, kita katakan happy ending. Apakah itu bukan satu kegaiban ya? Ya menurut saya itu ya, mungkin sistem suci yang lain bisa menambahkan ya, atau Stefani Suci bisa menambahkan juga kalau punya pemikiran seperti apa, karena Dharma itu memang harus kita sharingkan ya. Dengan kita sharing, mudah-mudahan di kehidupan yang akan datang kita terus mengingat Dharma. Terus kita bisa men-sharing lebih banyak, lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi jangan pelit-pelit untuk sharing Sejong Suci ya. Dan Stefani Suci boleh juga, atau Sejong Suci yang lain. Sejong Suci yang lain juga boleh. Oke, saya lanjut lagi ya, semoga jangan bosan. Ngomong-ngomong sharing ya, tadi Sao Sejong juga mengatakan bahwa kita jangan pelit-pelit untuk sharing, karena satu sharing saja mungkin bisa mempengaruhi orang lain. Ya, setelah dia mendengarkan sharing kita itu, mungkin itu adalah yang dia cari selama ini, yang jawabannya baru ketemu pada saat dia mendengarkan kita sharing. Nah, jadi sharing pengalaman, ya, sharing mungkin pandangan kita, gitu ya. Nah, itu sangat baik, ya, sangat baik supaya apa? Supaya orang lain yang betul-betul memerlukan sharing itu, dia bisa mendapatkan manfaat dari kita. Ya, jadi wariskan Dharma itu bisa dengan sharing, bisa dengan kita menjadi teladan ya, menjadi contoh gitu. Maka sekali lagi kita harus kangen generasi yang mendahului sebelum kita ya, seperti Sejong Suci, walaupun dikatakan tadi jangan ngomong senior junior, tapi tetap untuk menjelaskannya lebih gampang menggunakan senior dan junior ya. Nah, tanpa mereka kita mungkin di Indonesia ya, saya ambil contoh di Indonesia, ya di mana aja, mungkin di Jakarta, di Medan, ya di kota-kota lain, ya tanpa orang yang berani menjalankannya di awal-awal, kita yang datang dari belakangan belum kelihatan ada jalannya, belum tahu mau jalan seperti apa. Ya seperti juga kita sekarang, kita sudah menjalankan. Ya, mungkin kita memperkaya yang dulu sudah dijalankan. Nah, nanti orang-orang yang akan datang belakangan juga akan bisa melihat apa yang kita jalankan. Ya, tentu berharap dari generasi ke generasi melihat yang baik dan memperbaikinya. Kalau memang ada kekurangan, ya jangan dibuat lagi kesalahan, ya kekurangannya gitu. Ya, yang paling penting adalah di dalam sharing itu kita jangan saling mencelah. Ya, jangan saling menyalahkan gitu ya, karena pada dasarnya sharing kita itu adalah untuk memperkuat apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan ya. Jadi bukan adalah untuk melihat orang lain, pada dasarnya adalah kita melihat diri kita sendiri. Baik, Sejong Suci, ada lagi yang lain? Oke, kalau gitu saya sharing tanya jawab saya ya. Di sesi ini saya ada tanya jawab sama Sao Sejong. Jadi kan Sao Sejong menceritakan mengenai tata surya. Ya, banyak planet ya, banyak galaksi ya, akhirnya jadi menjadikanlah itu seperti satu alam semesta ya. Tadi di-sharingkan juga oleh Suci bahwa sebetulnya jumlahnya sangat banyak. Ibaratkan 100 miliar kali 200 miliar, coba itu nolnya sudah berapa tuh, kita sudah tidak bisa hitung. Nah, padahal kita bumi itu hanya salah satu dari di antara yang satu itu, satu galaksi itu, tata surya itu. Nah, saya tanya sama Sao Sejong, ya kita kan
meyakini bahwa hidup ini nggak hanya satu kali ini saja. Ya, hidup ini tadi juga di depan saya udah bilang, hidup kita ini adalah datang bersama karma kita. Bersama Yekli, bersama karma kita, jadilah ini Haryo saat ini, gitu ya. Nah, sesudah jadi Haryo ini, tentu kita harus bertekad. Ya, contohnya lah seperti sekarang ini, saya bertekad untuk menjadi orang yang baik, misalkan, gitu ya. Saya bertekad untuk menjadi relawan suci, mengikuti kegiatan suci. Nah, di dalam begitu banyak planet, di dalam begitu banyak galaksi ya tata surya, saya bertanya sama Sao Shusyom, kalau kita bertumimbal lahir kembali lagi, apakah pasti kita bisa datang di dunia ini, dunia yang sekarang ini, Jakarta, misalkan Medan, apa gitu, apakah pasti gitu? Nah, Sao Shusyom bilang itu juga pertanyaan yang dia pernah pikirkan gitu, ya, bahwa apakah betul kita harus datang ke dunia ini? Mungkin waktu kita datang dunia ini sudah hancur, ya. Nah, Sao Shusyom bilang itu tidak penting. Ke dunia manapun itu kita tidak penting. Apakah dunia ini atau dunia yang lain atau galaksi yang lain atau planet yang lain. Karena kita tidak tahu ya kita mau kemana gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa dengan tadi Ye Shui Sen Ye Li kita datang ya, tentu kita berharap kalau kita belajar Dharma ya dalam kehidupan ini mengikis karma-karma buruk, tentu kita terlahir akan di tempat yang lebih baik. Nah, maka dengan status kita yang lebih baik, ya kita tetap harus mempraktekkan Dharma, tetap kita harus membantu mengatasi penderitaan di tempat itu. Nah, Sao Shusyom bilang itu adalah jauh lebih penting daripada kita memikirkan di dunia mana yang kita hadir di situ gitu ya, apa bumi ini atau bumi yang lain. Tapi yang penting adalah dimanapun kita berada, tekad kita adalah selalu di jalan bodhisattva, selalu Chenku. Kita harus melihat penderitaan, kita mau menolong mengatasi penderitaan itu. Itu adalah yang lebih penting menurut Sao Shusyom. Ya, jadi saya rasa Shusyom Suci yang lain juga pernah berpikir tuh, ya kalau tata surya aja kita galaksi Bima Sakti yang begitu banyak bintang, kita mau lahir di mana? Apakah ada planet yang punya kehidupan selain bumi kita ini? Ya, saya juga tidak tahu, tapi saya yakin ada. Ya, nah, apakah kita akan lahir di sini atau di sana juga kita tidak tahu. Ya, oke, yang pasti insan suci kalau kita sudah bertekad di jalan bodhisattva, maka kita selalu akan membantu orang yang menderita. Ya, dengan kapasitas kita sendiri lah ya, besar atau kecil ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Baik, Shusyom Suci, yang lain masih mau sharing? Kalau Stefani Suci ini sangat luar biasa ya, hampir tiap hari ada aja pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus ya. Kita juga harus belajar ya. Jadi kadang kita bertanya bukan karena kita tidak tahu. Ya, di Fa Ching juga sudah dikatakan ya bahwa kadang yang senior itu, sekali lagi saya ngomong senior ya, kadang yang senior itu bertanya bukan karena yang senior itu tidak tahu, bukan. Tapi dia bertanya supaya dijawab ya oleh senior lagi atau oleh Sang Buddha, supaya yang lain yang datangnya belakangan, yang lain yang belum pernah dengar cerita itu, Dharma itu, jadi bisa ada kesempatan untuk mendengar ya. Jadi kita bertanya itu bukan karena kita belum tahu, bukan ya. Mungkin memang kita juga belum tahu, tapi bukan berarti kita belum tahu baru kita bertanya. Tapi kita bertanya karena seringkali adalah mewakili kelompok ya, sekelompok orang, sekumpulan murid ya, supaya apa? Supaya pada saat sharing orang lain yang mendengar itu menjadi tahu gitu. Ya, saya sangat suka juga dengar sharing Shusyom Suci ya, di Sinfa Siang Pagi ya. Jadi biasanya itu saya sudah sampai kantor lah ya. Biasanya saya kalau sharing belum sampai kantor ya. Dalam perjalanan ke kantor lah ya. Biasanya sudah ada yang sharing-sharing, nah saya dengarkan di mobil ya, sampai di kantor saya dengarkan sampai jam 9. Nah, itu juga
membuat pemahaman saya mengenai apa yang dilakukan oleh Siung Sijie itu menjadi lebih jelas. Gitu. Ya, dan saya lihat juga banyak yang bertanya, ya sangat luar biasa. Baik, Siung Sijie masih ada yang mau ini sharing, bertanya? Atau yang senior lah, saya ngomong yang senior ya. Walaupun dibilang itu adalah berbentuk lingkaran ya. Jadi alam semesta itu berbentuk lingkaran, jadi tidak ada atas bawah seperti garis komando, tapi adalah lingkaran seperti 4-in-1 kita. Ya. Atau Siung Sijie yang tadi bacakan mau sharing? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Siung mau tambahin nggak? Malam Haryo Siung. Ya. Anda luar biasa ya Haryo Siung dari tadi sharing terus. Saya sebetulnya suka sharing Siung, cuman saya nggak punya waktu karena itu jam kerja, jadi pagi sih Pak Siang tuh pagi saya nggak sempat lah. Memang Anda ini pun luar biasa ya. Tetap ada seperti idenya untuk bertanya ya, jadi menambah pemahaman kita. Cuma dari tadi saya baca-baca terus loh mengenai gaib tata gata ya, berarti kekuatan gaib sang tata gata. Dan saya baca katanya Buddha memiliki kekuatan gaib yang bertanya kekuatan gaib tata gata, dan saya bingung bagaimana korelasinya ya. Saya tadi memikir-mikir, Anu Sijie yang pertama harus tahu bahwasanya Sang Buddha itu adalah Sang Tata Gata ya. Berarti korelasinya yang pertama mengenai kata-kata ya, kata-kata sebutan nama Sang Buddha adalah Sang Tata Gata. Itu yang pertama yang saya tahu ya. Kemudian mengenai kekuatan gaib Sang Tata Gata itu adalah di bab 20 ya. Rulai Sendi Ping ya kalau nggak salah ya. Iya, ya, bab 20. Nah, jadi di sini Anda bertanya apakah Sang Buddha memiliki kekuatan gaib ya? Ada ya, kekuatan gaib atau kekuatan batin di bab tersebut disebutkan ya. Nah, tetapi Master menyederhanakan sehingga orang tidak seperti missing ya, tidak mistik ya. Nah, jadi di bab 20 itu Master menjelaskan, kata Master, wah ini jalinan jodohnya tepat sekali ketika di masa COVID ya. Ya, tadi Haryo Siung menjelaskan tentang teknologi ya, dengan satu siaran ya, satu jalur siaran dari Hualien itu ke seluruh dunia ya. Jadi kalau kita dengan satu jaringan melalui Zoom menangkap siaran dari Hualien, kemudian banyak Siung Sijie bergabung. Nah, itu secara duniawi sekarang itu adalah sebuah kekuatan gaib. Kalau dulu Sang Buddha di puncak Burung Nasa berceramah kan memiliki kondisi alam di situ ya, kondisinya hening, terus ada bentuk dari lembah di situ sehingga suara Sang Buddha bisa menyebar dengan terang, luas, dan jernih ya. Nah, kalau sekarang Mas bilang saya kan lebih gampang. Saya cukup siaran aja dalam tempo kurang dari 4 detik di seluruh dunia sudah bisa mendengar suara saya, melihat gambar saya ya. Jadi ya secara sederhana sebenarnya kekuatan gaib yang dimasukkan dalam bab kekuatan gaib di bab 20 itu adalah seperti itu ya secara sederhananya. Ya. Demikian ya. Haryo Siung kanan ya, Haryo Siung. Kanan. Ya. Memang kekuatan gaib itu Sao Siung juga pernah bilang bukan bisa Fei Tian Chuan Di. Fei Tian Chuan Di itu maksudnya bisa terbang di langit, bisa menyelusup ke dalam bumi gitu ya, bukan itu. Tapi pada faktanya adalah seperti ini. Bahkan dunia suci bisa ada seperti sekarang itu juga adalah satu kegaiban. Dari nol tidak ada apa-apa ya, dari seorang bhiksuni ya ditabiskan dengan 6 huruf Wi Fo Jiao Wi Zhong Shen bisa sampai seperti ini. Apakah ini bukan satu kegaiban? Ya, itulah pasti kalau kita yang mengikuti cerita-cerita ya, seperti kemarin juga Meiyong Sijie juga ada membacakan beberapa kisah Master ya. Kita mendengar itu kita juga bisa sangat tersentuh ya bahwa itu adalah bisa juga semacam kegaiban gitu ya. Tapi kalau mau baca riwayat
Sang Buddha betul-betul ada kegaiban, ya itu bisa banyak ya, banyak cerita di kitab suci juga bahwa dia bisa naik ke surga Tawatrimsa ya, Tawatrimsa untuk membabarkan sutra kepada ibunya. Ya, ibunya turun dari surga Tusita dan sebagainya. Itu banyak cerita-cerita seperti itu. Ya, tapi terus terang salut sama Master ya. Dia bisa menceritakan kegaiban dalam Sutra Lotus ini dengan contoh-contoh yang begitu gamblang. Yang kita lihat, kita jadi tidak misin, seperti tadi Susyung bilang, tidak mistik, tidak tahayul, tapi itu apa adanya. Saya waktu awal-awal mulai bab ke-20 ini, saya juga berpikir-pikir ya, ini kira-kira Master ngomong apa ya? Kira-kira Master ngomong apa nih di bab kegaiban Tata Gata gitu loh. Apakah mau cerita seperti tadi, bahwa bisa naik ke surga Tawatrimsa gitu ya, atau yang lain gitu ya. Nah, ternyata Master nggak cerita seperti itu, tapi Master mencerita kehidupan kita sehari-hari sekarang, ya dunia kita saat ini. Nah, menurut saya itu malah bisa lebih memahami, kita bisa jadi lebih memahami sebetulnya apa yang dinamakan kegaiban itu, ya daripada kalau kita dengar cerita-cerita apa yang lama ya, yang 2.500 tahun yang lalu yang disampaikan oleh Sang Buddha pada waktu itu dengan contoh-contoh yang ada pada waktu itu, ya kita tidak bisa membayangkan. Nah, sama juga pada waktu itu Sang Buddha membabarkan Dharma kepada murid-muridnya bahwa ada loh ada nih dunia ini menjadi seperti begini ya, dia bisa terhubung dengan dunia lain dan sebagainya. Saya yakin sekali murid yang pada saat itu yang ilmunya belum tinggi ya, dalam tanda kutip ilmunya belum tinggi, pasti juga akan berpikir, ini Sang Buddha mengada-ngada nih, ya kan? Mana mungkin ya dari India, katakanlah contoh dari India bisa ke konteks Sri Lanka dalam detik itu juga. Ya pada saat itu 2.500 tahun yang lalu ya. Tapi kalau orang yang 2.500 tahun yang lalu seandainya dia bisa hidup sampai sekarang melewati proses ini, dia akan melihat bahwa itu adalah satu yang mungkin. Nah, sama seperti tadi saya jelaskan juga. Saya waktu kecil ya di kampung ya apa-apa susah, nggak ada apa-apa gitu. Ya mau TV nggak punya gitu ya, motor juga baru-baru lah ya, dan sebagainya. Nah sekarang setelah melalui perjalanan ini, terutama perkembangan teknologi 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, saya bisa melihat bahwa yang dulunya yang saya tidak pernah terpikirkan, ya seperti sekarang. Kita mana pernah dulu terpikirkan kita bisa ada WhatsApp group, bisa ada WiFi, nggak pernah. Ya. Tapi sekarang bisa kita lihat, makanya beruntung juga sih ya kita generasi yang X ini bisa melewati masa-masa seperti itu gitu. Ya. Baik, Susyung Suci, masih ada, masih boleh kalau masih ada yang mau sharing. Malam, Hari Susyung. Ya, silakan. Saya belajar sharing ya, Susyung ya. Ya. Susyung Amir, ni hao. Udah pasti jago sharing lah, Susyung Amir. Belajar aja, Susyung. Soalnya tadi kan saya ada istilahnya ada kata-kata Master yang selalu bilang jangan lupakan tahun itu, jangan lupakan orang itu. Jadi ya saya istilahnya ini kan bagian daripada Sinfa Siang ya. Jadi ya saya juga sangat kangen kepada tim Sinfa Siang yang dari Medan yang tahun 2016 di Singse Cafe menyelenggarakan Sinfa Siang setiap pagi. Jadi judul saya itu di suci itu ya berasal dari sana gitu. Ya jadi ya dalam kesempatan ini ya saya sangat kangen sehingga saya mengenal dunia suci ya
mengenal ajaran Buddha, ya. Dan dengan sharing ini saya coba mempraktekkan lah, ya sedikit yang sudah saya jalanin lah. Itu aja sih Sesiong, ya, Kanton ya. Oke, bagus Amir Sesiong. Nah, itu yang betul adalah murid Master ya. Jadi kita sudah mendengar ajaran Master, kita praktekkan ya, walaupun sesuai dengan kapasitas kita ya. Jadi kita pelan-pelan ya, apa yang kita bisa serap ya kita itu praktekkan. Karena memang kenci kita kan beda-beda ya, akar kebajikan kita beda-beda, kesempatan kita, waktu kita juga semua berbeda-beda ya. Amir Sesiong saya lihat sih sudah luar biasa ya, walaupun saya udah cukup lama nggak ketemu Amir Sesiong udah beberapa tahun, tapi saya tahu Amir Sesiong ini Henyungsin ya, satu orang Sesiong yang Henyungsin. Jayu ya Amir Sesiong. Ya, baik. Kanton Sesiong, ya kita selalu ketemu kok di udara Sesiong. Iya, saya selalu lihat Amir Sesiong. Tapi kemarin tuh sama Andri Sesiong di salah WhatsApp tuh, dia bilang Amir Nuraina. Kanton Sesiong masih harusnya perhatikan. Amir Tumardi. Oke. Kebetulan kita juga sama-sama di Tensamei Sesiong, jadi sering salah paham. Sama-sama nenteng kamera ya Sesiong ya. Oke, baik. Mungkin saya tutup sesi ini dengan satu sharing saya ya. Ini baru terjadi semalam ya, Sesiong Sece. Nah, itu apakah itu kegaiban, saya nggak tahu, nanti kita nilai sama-sama. Jadi semalam itu saya ikut bedah buku di Heci Barat 1 ya. Ya, Heci Barat 1. Biasanya saya atur waktu ya, ini kerja masih bisa lah sesudah ikut bedah buku. Jadi saya ikut bedah buku di Barat 1. Selesai mungkin jam 9.15 ya, Sesiong Sece. Jadi setelah selesai saya siap-siap untuk kerja lagi gitu ya, karena memang kerja saya nggak tergantung sama kantor saya, di mana aja saya bisa kerja gitu ya. Ini saya sharing aja ya. Jadi tiba-tiba saya lihat pandangan saya nih, visionnya, saya punya vision itu seperempatnya hilang gitu, seperempatnya hilang. Kalau saya baca Sony misalkan, keluar kebahasanya hanya Oni, S-nya hilang gitu. Nah, saya kaget juga ya. Terus saya coba tensi, wah, saya nggak pernah tuh tensinya tinggi ya, tapi semalam tuh peklak sama kaucaplak gitu. Biasanya saya donor darah tiap 3 bulan sekali ya, pekji, pekcap gitu. Jadi itu peklak capgo sama kaucaplak. Wah, kenapa ya, saya istirahat dulu sebentar, tensi lagi masih peklak juga sama kaucap gitu. Terus saya makan Panadol ya. Saya berdoa lah ya, pasti saya berdoa gitu ya. Saya masih banyak yang saya harus lakukan ya. Jadi kasih saya visionnya, kasih saya mata yang baik gitu. Akhirnya tensi lagi sekali masih tinggi. Jadi saya antar saya ke IGD. Nah, istirahat di sana ya, di terapi ya. Kembali vision saya kembali, sampai sekarang udah kembali sih. Sampai sekarang udah kembali, cuman saya masih membatasi untuk baca. Nah, itu saya terus terang sangat kaget ya. Padahal saya habis bedah buku tuh di Heci Barat 1 gitu. Ada Kumuda Sesiong sharing gitu. Tiba-tiba saya begitu. Nah, makanya saya katakan setelah itu saya mau lebih memahami lagi bahwa ya itu mungkin adalah satu ketidakkekalan ya. Ya tapi mungkin karena kita ini sering dengar dharma dan sebagainya. Jadi saya juga tidak panik ya. Jadi saya masih bisa berdoa kepada Buddha, kepada Master gitu ya. Kira-kira dari rumah sampai ke itu kira-kira sejam lah ya, di rumah setengah jam, terus sampai ke IGD kira-kira setengah jam di terapi. Kembali gitu. Jadi saya dikasih lihat baca koran Kompas, udah kebaca semua gitu. Nah, jadi tadi sebetulnya Sao Sesiong juga ada bilang ada sharing sama kita ya, bahwa kita jangan menyia-nyiakan waktu kita ya datang ke dunia ini ya, karena kita tidak tahu kapan kita harus pergi. Ya, jadi jangan sampai pada saat kita pergi itu kita merasakan tidak tenang, karena masih banyak yang harus kita lakukan, masih belum cukup kebajikan yang kita pupuk, gitu ya Sesiong Sece. Nah, jadi melalui yang semalam ya saya jadi
jadi sadar ya bahwa memang lai puji lah, betul. Kita tidak tahu, mendadak hanya beberapa menit saja begitu selesai BB langsung lihat laporan mau baca kerjaan gitu, 1/4-nya itu hilang gitu. Nah, itu jadi agak repot gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita waktu ini di hidup ini kita sudah bisa mengenal Dharma, kita mengenal ada guru yang baik, ada organisasi yang baik, maka kita harus manfaatkan supaya nanti pada satu hari kita harus pergi, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi yang kita tidak bisa lepas. Ya, mungkin itu sharing malam ini. Kangen semuanya sudah ikut. Tadi ada 80-an dan kangen semua Sisyong Sije, terutama Sucing, Sisyong, Amir, Sisyong dari Medan, semua kita kangen. Nah, baik, sebelum ini kita memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Saya tendang keluar ya, Sisyong Amir ya. Makan Sisyong. Sisyong Sije, 大家请起立，请合掌，向佛菩萨行三问性礼一问性，再问性，三问性，向上人行问性礼问性。Opo. Itu sih. Dan Wan An yang belum absen silakan